Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda yang saleh salehah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua limpahan kenikmatan yang kita rasakan baik lahir dan batin hingga saat ini. Dan terutama adalah kenikmatan iman dan Islam, apalagi sekarang kita di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di mana segala amal kebaikan Allah lipat gandakan pahalanya. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Salam dan salawat semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, ananda yang saleh dan salehah. Setiap kita pasti pernah merasakan perbuatan, tindakan, bahkan ucapan dari kawan, teman, atau orang tua, atau orang lain yang pernah berjumpa dengan diri kita. Kadang ya ada yang terasa menjadikan hati kita merasa gundah dan gulana. Kita anggap tindakan, ucapan orang lain itu sebuah kesalahan. Sebenarnya kita pun juga pasti pernah melakukan hal yang serupa. Karena Rasulullah pernah bersabda, Bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu berbuat kesalahan. Lalu bagaimana kita dapat memaafkan ya, perbuatan kesalahan dari orang lain yang kita anggap salah? Ada kisah ya, di mana Nabi Musa pernah ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada orang yang paling zalim, orang yang paling banyak kerusakan atau perbuatan yang merugikan orang lain. Dia adalah Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Nah, itulah kunci sukses bagaimana Nabi Musa dapat melaksanakan tugas yang luar biasa menghadapi Fir'aun. Hal ini diwarisi juga oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada salah satu episode sirah Nabi di mana ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke daerah Taif, di mana di Taif Nabi Muhammad SAW tidak disambut dengan baik, bahkan dilempari batu sampai badan beliau berdarah. Ketika beliau berteduh ya di salah satu pohon kurma, datanglah malaikat yang menawarkan bantuan atau membalaskan ya, perilaku tindakan dari orang-orang Taif. Tapi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjawab ajakan atau dari malaikat tadi? Nabi Muhammad malah mendoakan bagaimana agar Bani Taif nantinya anak cucunya menjadi orang yang soleh. Luar biasa bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Bani Taif sekarang adalah orang-orang yang soleh. Terkabullah doa Nabi Muhammad SAW. Ananda yang soleh dan solehah. Lalu bagaimana analoginya? Kenapa kita bisa memaafkan kesalahan orang lain? Ada ilustrasi yang menarik. Suatu ketika ada seorang pemuda yang gundah gulana hatinya. Kemudian
dia mendatangi seorang bijak. Orang bijak tadi kemudian memberikan satu genggam garam di dalam gelas, disuruh minumlah pemuda tadi. Maka pasti rasanya sangat asin, bahkan pahit, karena segelas air dikasih segenggam garam. Kemudian pemuda tadi diajaklah ke tempat yang lain, yaitu danau atau telaga yang jernih. Kemudian dengan hal yang sama, orang bijak tadi melemparkan segenggam garam ke dalam danau, dan disuruhlah pemuda tadi merasakan air danau tadi, dan ternyata rasanya tetap sejuk dan segar. Nah, itulah ibaratnya ketika ada kesalahan atau kesalahan dari orang lain, kalau kita lapangkan hati kita, maka perasaan hati kita tetap akan tenang. Nah, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.